Halo sahabat dunia bercerita, Assalamualaikum, salam damai, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Topik terhangat yang akan Mimin ungkapkan pada kesempatan kali ini adalah tentang perkembangan terbaru mengenai isu yang sudah lama mendunia, yaitu mengenai dampak dari global warming. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like videonya, agar channel ini semakin maju dan berkembang, serta semakin banyak memberikan cerita yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sahabat dunia bercerita, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pergeseran dari perubahan ini mungkin bersifat alami. Tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim di planet bumi ini. Sekarang, pemanasan global semakin cepat, seiring semakin meningkatnya efek gas rumah kaca yang menyelubungi bumi. Proses peralihan peradaban ke arah manufaktur dan industri menghasilkan emisi karbon yang lebih besar dari pembakaran fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam lainnya. Di sisi lain, hutan yang berfungsi sebagai penyerap zat karbon, semakin terkikis diakibatkan pembalakan liar, atau alasan lain misalnya untuk membuka lahan pertanian. Akibatnya, suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca, dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Tentunya hal ini menimbulkan resiko terhadap manusia, dan semua bentuk kehidupan lainnya di bumi. Di antaranya adalah, peningkatan suhu yang lebih panas di daratan yang dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit dan kebakaran hutan. Peningkatan curah hujan yang menyebabkan lebih sering terjadinya badai, meningkatkan kekeringan saat kemarau sehingga gurun semakin luas menutupi lahan pertanian, kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di daerah kutub, dan lain sebagainya. Isu global warming memang benar adanya. Tak hanya pada negara-negara yang berada di iklim tropis, tetapi juga di negara lain di luar iklim itu seperti negara-negara di Eropa. Mimin mencoba mengajak teman-teman sahabat dunia bercerita, untuk melihat dampak dari global warming di benua Eropa, yang belakangan ini sedang ramai di berbagai topik media. Ya, Eropa disebut juga sebagai benua biru, dikarenakan mayoritas penduduknya yang memiliki mata berwarna biru cerah. Benua ini berada di iklim subtropis, sementara bagian utaranya memiliki iklim kutub yang jelas sangat dingin. Seorang ilmuwan bernama Thorsten Mayr-Gur seperti dikutip dari CNN mengatakan, beberapa tahun lalu saya tidak pernah berpikir air akan menjadi masalah di Eropa. Tapi sekarang benar-benar dalam masalah berkaitan dengan pasokan air di sini. Studi dari Graz University of Technology Austria, juga mengungkapkan situasi yang serupa. Sejumlah danau di negara-negara Eropa telah mengering akibat intensitas hujan yang rendah, yang menjadikan situasi air di Eropa sangat genting. Studi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dua buah satelit yang bernama Tom and Jerry, yang mengorbit di ketinggian 490 km dari bumi dengan jarak antar satelit sejauh 200 km. Kedua satelit itu telah memantau beberapa keadaan di Eropa yang mengalami perubahan, khususnya dalam penyusutan air di danau dan sungai-sungai. Seperti di negara Prancis misalnya, Badan Meteorologi setempat mengungkapkan, sejak tanggal 21 Januari sampai tanggal 21 Februari lalu, negara ini tanpa curah hujan yang signifikan. Seorang ahli iklim dari Meteo France mengatakan, krisis hujan tersebut telah membuat danau-danau dan sungai-sungai dalam kondisi yang kritis, serta tanah yang lebih kering dari biasanya, akibat tidak ada salju yang mencair.
Hujan salju juga mendekati rekor terendah. Berdasarkan data dari Cima Research Foundation, jumlah salju di pegunungan Alpen telah menyusut dari biasanya, sehingga tidak ada pasokan air di sungai. Negara ini telah mengalami kekeringan terburuk di musim panas lalu, dan situasi ini akan semakin buruk dalam beberapa bulan ke depan jika tidak ada curah hujan yang signifikan. Tak jauh berbeda dengan Spanyol, di mana pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 24 miliar US dolar Amerika atau setara 366 triliun rupiah, hanya untuk memperbaiki sanitasi dan memodernisasi irigasi di negeri Matador tersebut. Menteri Transisi Ekologis Spanyol, Teresa Ribera mengatakan, bahwa kita tidak bisa menggaransi pasokan air untuk minum dan ekonomi dengan hanya mengandalkan hujan. Ya, pasokan air di negara itu telah menyusut akibat dampak dari cuaca panas yang dialami Spanyol tahun lalu. Situasi serupa juga dialami oleh Italia. Penyusutan debit air sebanyak sekitar 60% terjadi awal tahun ini di Sungai Po, yang merupakan sungai terpanjang di negeri pizza itu, sehingga pemerintah Italia mengumumkan darurat kekeringan di sepanjang sungai tersebut. Sebuah kelompok pemerhati lingkungan di Italia, yang menamakan kelompok ini sebagai Legambiente, mengungkapkan bahwa di awal 2023 sudah menunjukkan tanda-tanda dari cuaca dan kekeringan yang semakin memburuk. Pakar iklim Italia, Massimiliano Pasqui juga mengatakan, bahwa kekeringan di Italia sudah terjadi sejak musim dingin pada 2020 lalu, dan membutuhkan curah hujan 50 hari untuk mengembalikan kondisi ke normal. Itu hanyalah sebagian contoh dari negara-negara di Eropa yang dilanda kekeringan. Tingkat kekeringan di Eropa memang sudah berada dalam tahap sangat mengkhawatirkan, di mana curah hujan, salju yang turun dan gunung es yang mencair semakin berkurang. Akibatnya air sungai-sungai dan danau-danau di Eropa mengalami penyusutan yang drastis, bahkan mengering. Demikian topik singkat kita di kesempatan kali ini. Seperti biasa, harapannya adalah semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta selalu terhibur.